gue yakin nih, gue bakal diserang sama pendukungnya Kang Deddy Mulyadi. Karena menurut gue KDM saat ini sudah terlalu overacting, padahal dia bukan artis. Gue pikir selama ini yang pidatonya bikin gue mual-mual adalah pidato Pak Prabowo. Ternyata pidato Kang Deddy juga bikin mual. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Jadi tidak kelihatan tuh Deddy Mulyadi marah-marah, melotot, teriak-teriak. Seakan-akan dia mendukung apa yang dilakukan oleh CS-nya. Benar nggak seperti itu? Kenapa Kang Deddy Mulyadi menegur Om Zen yang sudah melakukan sebuah kesalahan, tidak membentak apalagi sampai melotot? Ya, Om Zen kan orang yang memiliki hati yang lembut juga insya Allah, maka tak perlu Kang Deddy Mulyadi membentak-bentaknya. Tak perlu sampai melotot-melotot untuk menjelaskan bahwa itu salah. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah. Serta dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, didekatkan, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan dijauhkan, dihindarkan dari orang-orang yang jahat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, saya memiliki beberapa informasi terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan informasi yang akan saya sajikan pertama yaitu pernyataan daripada Bapak WH, ya, atau yang sudah kita kenal Bapak pengacara WH, yang memang kegiatannya selalu mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Sempat beberapa pekan tidak ada kritikan dari Bapak WH, entah karena dia sakit atau karena memang lagi malas untuk membuat video. Dan sekarang muncul lagi video mengkritik Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi menasehati Om Zen yang sudah membuat sebuah ciptaan lagu Om Zen yang menyakiti, menyinggung perasaan kaum perempuan. Baik, kita simak terlebih dahulu bagaimana komentar Bapak WH ini terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menasehati Om Zen. Baik, kita simak sama-sama. Silakan. Lihat Gubernur Konten Deddy Mulyadi menanggapi apa yang dilakukan si Jen Bupati Purwakarta yang telah melecehkan secara verbal wanita Indonesia bahkan dunia. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi? Biasanya si Gubernur Konten itu kan kalau kedapatan orang yang dianggap dia salah, dia selalu melotot, marah-marah, teriak-teriak, contohnya terhadap kaki lima yang dia gusur. Tapi terhadap temennya, CS-nya, seakan-akan Deddy Mulyadi itu mendukung apa yang dilakukan oleh si Jen. Dia tidak memberikan sanksi yang tegas, dia tidak melotot, dia tidak teriak-teriak, dia malah seakan-akan agak sedikit senyum. Padahal yang dilakukan si Jen itu adalah melecehkan harkat martabat perempuan secara verbal. Jadi tidak kelihatan tuh Deddy Mulyadi marah-marah, melotot, teriak-teriak. Seakan-akan dia mendukung apa yang dilakukan oleh CS-nya. Benar nggak seperti itu? Seperti yang saya lihat. Baik, Baraya, itulah komentar Bapak WH terhadap Kang Deddy Mulyadi yang ketika menasehati Om Zen. Nah, saya cari-cari di media sosial saya, mencari apakah sudah ada teman kita yang mengcounter atas statement daripada si Bapak WH tersebut. Dan sampai saat ini ternyata saya belum menemukan ya yang mengcounter omongan si Bapak WH. Baik, insya Allah akan mengomentari pernyataan dari si Bapak WH. Jadi si Bapak WH tadi sudah kita dengar mengatakan bahwa katanya Kang Deddy Mulyadi dalam menasehati Om Zen kok tidak sama ketika Kang Deddy Mulyadi menasehati pedagang kaki lima sampai membentak bahkan sampai melotot, ya, yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi pokoknya sangat sadis banget gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya gini, kalau terhadap rakyat kecil yang Kang Deddy Mulyadi tidak kenal, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan taringnya, menunjukkan powernya. Akan tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi menemukan atau ada sahabat dekatnya melakukan kesalahan, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi tidak adil kalau kesalahan ini dilakukan oleh sahabatnya. Jadi begini ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi ketika Om Zen melakukan kesalahan tidak membentaknya atau tidak memarahinya sambil melotot ya, memarahi Om Zen. Justru kenapa Kang Deddy Mulyadi dengan senyum, dengan lemah lembut, itulah yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Om Zen. Karena
untuk menjaga persahabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menasehati orang lain itu kita jangan ujug-ujug mentang-mentang orang lain salah kemudian kita marahin. Nggak seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi terhadap PKL, tidak ujug-ujug Kang Deddy datang ke lokasi, kemudian Kang Deddy marah-marah ya sambil menunjuk-nunjuk, itu tidak. Sambil melotot, tidak. Itu karena ada rentetan-rentetan kejadian-kejadian sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan peringatan, akan tetapi para PKL ini belum paham. Nah, Kang Deddy Mulyadi untuk memahamkan orang-orang yang belum paham, maka harus mengeluarkan ketegasan. Agar apa? Agar supaya orang yang tidak paham ini ngerti, ya, dengan sedikit penekanan atau bahkan mungkin ekspresi, agar supaya apa yang disampaikan itu jelas dan bisa diterima, bisa dicerna, dan difahami dengan baik. Kalau Kang Deddy Mulyadi berbicara terhadap Om Zen, ya Om Zen kan orang yang memiliki hati yang lembut juga insya Allah, maka tak perlu Kang Deddy Mulyadi membentak-bentaknya. Tak perlu sampai melotot-melotot untuk menjelaskan bahwa itu salah. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa Kang Deddy Mulyadi menasihati Om Zen dengan lemah lembut, tapi tetap dengan adil, ya, tetap diberikan sanksi kan? Ya, tidak serta-merta ini sahabatnya, kemudian bisa lepas begitu aja, tidak. Tetap Kang Deddy Mulyadi menasihati Om Zen dengan lemah lembut, tetapi tetap memberikan sanksi. Nah, itulah salah satu bentuk kecerdasan sebenarnya, bentuk kecerdasan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan atau nasihat. Nah, kalau Bapak pengacara juga mungkin nanti punya masalah ya ke depannya dalam berumah tangga, jangan sesekali ya ketika pasangan kita melakukan kesalahan kita main bentak apalagi sampai melotot. Begitu juga terhadap putra-putri kita. Ketika putra-putri kita melakukan kesalahan, kita juga jangan langsung memarahinya. Ya seperti itu Baraya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Baik. Sekarang juga kita akan menyimak ada bapak-bapak katanya ya yang merasa akan diserang ya ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi, si bapak ini merasa pasti diserang oleh para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Langsung aja kita simak, silakan. Salam logika. Gue yakin nih, gue bakal diserang sama pendukungnya Kang Deddy Mulyadi, KDM atau si Bapak Aing. Gue nggak pedulilah, karena menurut gue KDM saat ini sudah terlalu overacting, padahal dia bukan artis. Masa KDM bilang apa yang ada di pikirannya ASN, aparatur sipil negara itu hanyalah tunjangan kinerja. Di pikirannya apakah outcome dan benefit, outcome dan benefit? Tidak, kata KDM. Yang ada di pikirannya hanya tunjangan kinerja. Kata dia, hampir nggak ada saya menemukan idealisme tentang cita-cita besar. Apalagi mikirin negara berkemakmuran. Nggak ada, sempit. Obrolan yang dibicarakan dalam diskusi antara mereka pernah tuh ngomongin bagaimana bangsa ke depan. Nggak pernah bagaimana menguasai. Tidak pernah. Yang ada di pikirannya ASN itu hanya tunjangan kinerja. Mohon maaf nih Kang Deddy, punten pisan. Kang Deddy yang mestinya mengurus idealisme dan cita-cita bangsa itu pemerintah lah Pak. Itu tugas pejabat Pak, tugas pemerintah. Gua pikir selama ini yang pidatonya bikin gua mual-mual adalah pidato Pak Prabowo. Ternyata pidato Kang Deddy juga bikin mual. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tubuh itu memiliki kecerdasan, maka ketika ada sesuatu hal yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, maka dia akan bereaksi, entah itu mual, pusing, demam, atau dan lain-lainnya. Nah, si bapak ini juga katanya merasa mual mendengar pidato Kang Deddy Mulyadi. Ternyata setelah saya cari-cari, ternyata sudah ada teman kita, warga masyarakat Jawa Barat, yang langsung mengkonter ucapan si bapak tersebut. Langsung aja kita simak Baraya, silakan. Gua pikir selama ini yang pidatonya bikin gua mual-mual adalah pidato Pak Prabowo. Ternyata pidato Kang Deddy juga bikin mual. Woi, Bapak tua. Bapak bikin gemes Kang Asep Gempar orang Bandung nih. Dan juga bikin gemes para pendukung presiden. Bapak itu sudah tua, Pak. Gak malu ditonton sama anak cucu, sama istri bapak. Bapak bikin di medsos, bikin gaduh, nyinyir
Bapak aing nyinyir presiden. Pak, emang Bapak udah berbuat apa untuk rakyat Indonesia? Kalau kritik itu yang benar, Pak. Jangan sampai masalah pidato aja Bapak bikin mual, kata Bapak. Lihat muka Bapak sendiri, Pak. Emang gak bikin mual orang yang lihat Bapak udah tua tapi malah nyari kesalahan Bapak Presiden, nyari kesalahan Bapak aing. Pak, istighfar. Jampe mati harus Bapak apalin, bukan masalah pidato Bapak aing sama presiden yang dinyinyir. Ya, jangan sampai Bapak nyesel di kemudian hari. Salam sehat, tetap sehat, pakai akal sehat. Sampurasun. Itulah komentar balasan dari warga masyarakat Jawa Barat terkait dengan ucapan si bapak tadi yang menyatakan mual katanya mendengar menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.